Duduk, siap, gerak. Lapor, taruna-taruni, jumlah 25 orang, siap mengikuti kajian. Lanjutkan. Lanjutkan. Berdoa, mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taruna dan taruni SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring Muntilan yang saya banggakan. Kali ini saya akan berbicara soal kepemimpinan atau leadership dalam kacamata Islam ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga dalam hasanah Islam, menjadi pemimpin itu meskipun punya kewenangan itu tidak boleh sewenang-wenang karena ada pertanggungjawabannya. Nah, itulah sebabnya di dalam kalangan taruna dan taruni setiap laporan ya, laporan seperti tadi ya, itu ketika laporan siap mengikuti kajian, kemudian saya katakan lanjutkan, maka yang lapor tadi mengatakan lanjutkan. Mengapa? Kelihatannya secara umum itu agak lucu, tetapi dalam pola komunikasi leadership ini sangat penting. Mengapa dia tadi mengatakan lanjutkan, menirukan saya? Itu untuk memastikan bahwa yang disampaikan oleh pemimpin itu tidak beda dengan yang diterima oleh yang dipimpin. Nah, jadi itu tadi lanjutkan, dijawab lanjutkan. Itu untuk memastikan ya bahwa komunikasi berjalan dengan baik, informasi diterima secara benar gitu. Maka pemimpin itu harus pandai menyampaikan informasi secara tepat dan memastikan bahwa informasi itu sampai kepada yang dipimpin tidak salah. Itu prinsip dasar menjadi seorang pemimpin, bisa berkomunikasi dengan benar dan tepat dan diterima dengan benar dan tepat pula. Ini hal yang paling mendasar. Maka kesempatan ini akan saya berikan kepada para taruna dan taruni untuk bertanya kepada saya tentang kepemimpinan ini. Siap, Taruna Zidan izin bertanya. Ya, silakan Mas. Disampaikan bahwa pemimpin sejati adalah pemimpin yang sederhana. Lantas bagaimana dengan para pemimpin sekarang yang bisa kita ketahui bahwa kebanyakan dari mereka memiliki harta yang lebih dari cukup? Apakah itu termasuk definisi pemimpin yang sederhana? Terima kasih. Oke, memang untuk menjadi pemimpin yang baik itu harus siap hidup sederhana. Nah, hidup sederhana itu bukan berarti tidak boleh kaya, jadi atau tidak boleh punya harta yang banyak. Nah, apa keutamaan hidup sederhana itu? Kalau dia punya kelebihan harta, dia akan dermawan. Tapi kalau kebetulan sang pemimpin itu tidak kelebihan dalam harta, dia akan qanaah. Nah, karena qanaah, maka dia tidak akan mengambil apa yang bukan haknya. Nah, itulah sebabnya perlu dipahami bahwa yang dimaksud pemimpin sederhana itu bukan berarti tidak boleh punya apa-apa ya. Jadi boleh punya apa-apa, tetapi sikap hidupnya saja yang menentukan orang itu sederhana apa tidak. Sehingga saya ulangi ya, kalau pemimpin sederhana itu, jika kelebihan harta, maka dia akan dermawan. Jika dia kebetulan tidak kelebihan, dia akan qanaah.
Kalau qanaah, dia tidak akan menjarah, tidak akan mengambil apa yang bukan haknya. Nah, sehingga kalian semua pasti bisa hidup sederhana ketika menjadi pemimpin di negeri ini. Ya, saya kira gitu ya. Ya, Siap, silakan. Taruni Alifia izin bertanya. Ya, silakan. Mengapa mayoritas jabatan pemimpin cenderung jatuh kepada orang-orang yang berpengaruh atau tokoh masyarakat saja? Apakah tidak ada jalan untuk orang biasa menunjukkan potensi kepemimpinannya? Ya, saya kira ini pertanyaan yang bagus dan kontekstual. Artinya sesuai dengan realitas yang ada. Apakah tidak mungkin orang biasa itu menjadi pemimpin? Kalau dalam alam demokrasi, di mana demokrasi elektoral, artinya menjadi pemimpin itu karena dipilih berdasarkan suara terbanyak, ya memang orang yang punya pengaruh luas itu yang punya potensi untuk menjadi pemimpin. Tapi apa tidak mungkin orang biasa itu menjadi pemimpin? Itu bukan hal yang mustahil. Jadi meskipun orang dengan latar belakang biasa saja, tetapi ketika hidupnya itu dipercaya oleh masyarakat, maka meskipun tidak kaya, katalah demikian, maka dia punya potensi pula untuk bisa dipilih oleh masyarakat sebagai pemimpin. Kalau dalam Al-Quran, seorang pemimpin itu setidaknya ada 2 kriteria penting. Bastotan fil ilmi wal jism, gitu. Punya kelebihan dalam ilmu dan kebagusan dalam jasad atau dalam raga. Raganya bagus atau fisiknya bagus. Itu pernah terjadi pada masa orang Yahudi itu berhasil menempati Palestina atau Yerusalem. Ketika itu mohon kepada pemimpinnya atau nabinya, Nabi Samuel, supaya dihadirkan raja atau pemimpin yang bisa dijadikan teladan dalam kehidupan mereka, yang bisa menggerakkan masyarakat itu. Maka waktu itu yang ditunjuk adalah Tolut. Tolut itu bukan keturunan raja, bukan orang kaya, tetapi tadi punya 2 hal. Bastotan fil ilmi wal jism. Nah, sehingga berdasarkan realitas sejarah ini, siapapun yang punya keunggulan dalam 2 hal itu punya potensi untuk menjadi pemimpin, meskipun berlatar belakang orang biasa. Nah, saya kira gitu. Anda semua juga punya potensi untuk menjadi pemimpin, apapun latar belakang Anda, asal kepribadian yang tangguh tadi dimiliki, yakni keluasan ilmu dan kebagusan fisik. Nah, saya kira itu, Mbak. Ya. Siap, terima kasih. Ya. Siap, Taruna Fariza, mohon izin bertanya. Oke, silahkan. Bagaimana cara kita untuk menyikapi pemimpin yang melakukan penyimpangan terhadap kelompok masyarakat yang dipimpinnya? Oke, kalau ada pemimpin yang melakukan penyimpangan, secara ideal tugas kita sebagai warga adalah mengingatkan. Mengingatkan seorang pemimpin itu memang tidak sederhana. Nabi mengatakan, kulil haq walau kana muron. Katakanlah yang hak itu kepada pemimpinmu, meskipun itu pahit akibatnya. Nah, sehingga tugas kita, jika ada pemimpin yang melakukan pelanggaran, adalah memberikan peringatan, memberi tausiah, memberi nasihat. Kalau tidak bisa memberi nasihat sendiri, ya lewat orang yang berpengaruh. Kalau lewat orang yang berpengaruh tetap tidak bisa, ya lewat lembaga yang kredibel. Nah, itu tahapan-tahapan bisa dilakukan. Insya Allah itu akan membuat pemimpin berubah menjadi lebih baik. Nah, saya kira itu. Mungkin ada lagi yang mau tanya? Ya. Syab, Tarunanisa izin bertanya. Silakan. Islam mengajarkan bahwa wanita itu pada intinya adalah aurat, mulai dari suara, tingkah laku dan lain sebagainya.
Lalu bagaimana sebaiknya batasan bagi wanita di era sekarang ini dalam hal memimpin yang bila mana di era sekarang ini diberi kebebasan berpendapat di depan umum? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang penting meskipun agak sensitif di dalam Islam ya, karena menyinggung kepemimpinan perempuan. Apakah perempuan itu dibenarkan untuk mengambil peran di dalam ranah sosial, ranah masyarakat? Sepanjang yang kita pahami, bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memberikan dorongan supaya perempuan ikut berperan di dalam masyarakat. Menarik sekali. Dulu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajar para gadis-gadis, itu gadis itu ditanya, "Nduk, kalau besok kamu melahirkan ditolong oleh dokter laki-laki, malu apa tidak?" Gitu. Nah, waktu itu mengatakan, "Ya malu sekali Kiai." Lalu Kiai Dahlan mengatakan, "Kalau begitu harus ada perempuan yang menjadi dokter." Bayangkan pada awal abad ke-20 di mana perempuan masih dipinggirkan, itu Kiai Dahlan sudah mendorong anak putri untuk berperan bisa menjadi dokter. Kalau menjadi dokter kan berarti berperan di ranah sosial. Hanya memang ada batasan-batasannya. Ya, perempuan itu berperan di wilayah sosial pada masalah-masalah yang memang sesuai dengan kompetensinya. Jadi lebih cocok di mana, mungkin sebagai dokter, mungkin sebagai perawat, mungkin sebagai pendidik dan lain-lain, mana yang mungkin. Tapi yang lebih penting lagi, betapapun hebatnya peran wanita di dunia masyarakat, tidak boleh meninggalkan dan melupakan peran utamanya sebagai ibu dan istri. Nah, ini yang paling penting. Jadi silahkan sesuai dengan kompetensinya, tetapi peran utama perempuan sebagai istri dan ibu itu tidak boleh ditinggalkan. Saya kira gitu, Mbak, ya. Mungkin masih ada lagi yang mau tanya, silahkan. Siap, Taruna Hirta izin bertanya. Silakan. Berkaca dengan masa lalu Islam atau sejarah Islam menunjukkan bahwa Islam pada zaman dahulu itu adalah Islam umat yang maju. Ya. Berbeda dengan zaman sekarang yang bisa dikatakan umat Islam itu mengalami degres bukan progres. Ya. Salah satu aspek yang mendasari kenapa umat Islam maju itu adalah karena pemimpin yang hebat, seperti contohnya Umar bin Khattab, Abu Bakar dan daulah-daulah Islam pada zaman dahulu. Nah, menurut Ustadz, kepemimpinan apa yang bisa kita teladani dan kepemimpinan yang cocok khususnya di Indonesia itu seperti apa? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mas. Jadi setiap zaman kepemimpinan apapun ada problem yang berbeda-beda. Nah, sehingga kita memang bisa belajar dari pemimpin masa lalu, tetapi juga tidak boleh lupa bahwa persoalan yang muncul sekarang dengan persoalan yang muncul pada masa lalu itu ada perbedaannya. Tetapi ada inti-inti mengapa mereka itu bisa berhasil menjadi pemimpin. Itu diantaranya karena menegakkan kejujuran dan keadilan. Jadi kalau pemimpin dimanapun menghadapi persoalan apapun, termasuk di negara kita, itu asal mereka itu sebagai pemimpin itu berlaku adil dan jujur, itu insya Allah pasti bisa menyelesaikan masalah dan akan sukses. Jadi kuncinya adil dan jujur, tidak boleh berat sebelah atau menggunakan politik memimpin model belah bambu. Nah, kalau orang membelah bambu itu, yang satu diinjak, satu diangkat. Nah, kalau masih pakai model begitu, itu pasti pemimpin akan gagal sebagai orang yang diberi amanah untuk mengendalikan pemerintahan. Nah, saya kira itu. Jadi kuncinya adalah
adil dan jujur. Nah, itu memimpin pada zaman apapun akan berhasil ya. Oke, mungkin satu kali lagi, satu lagi kalau ada yang mau tanya silahkan. Saya izin bertanya. Ya. Melihat dari realita masyarakat, ketika seorang tokoh masyarakat ingin mencalonkan diri sebagai wakil pemerintahan, biasanya akan melakukan kampanye yang mengutarakan visi dan misi tersebut. Menurut Ustadz, apakah pemimpin zaman sekarang itu lebih cenderung melakukan kerja nyata atau hanya formalitas belaka sebagai calon wakil pemerintahan yang mewakili rakyatnya dalam menduduki posisi dalam negara? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau ada pemimpin itu pengen jadi pemimpin, pengen jadi katakanlah wakil rakyat atau pengen jadi bupati, nah, ya tentu melakukan promosi gitu. Tetapi perlu diingat, kalau seseorang menduduki jabatan karena meminta, dia tidak akan ditolong oleh Allah. Tetapi kalau seseorang itu menduduki jabatan karena diminta, ya, diminta oleh masyarakat, dia akan ditolong oleh Allah. Jadi siapa yang minta jabatan itu dia akan terberatkan oleh perilakunya sendiri, sehingga jabatan yang karena meminta itu dia akan berat dalam menanggungnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orang tidak punya kapasitas, akhirnya bisa terpilih menjadi pemimpin. Kalau orang tidak punya kapasitas, hanya mengandalkan isi tas gitu ya untuk jadi pemimpin, maka dia pasti kerjanya juga tidak akan maksimal. Ya mungkin hanya banyak bicara saja ya. Banyak bicara, sedikit bekerja gitu. Jadi kalau ada di masyarakat itu bahkan pemimpin atau lembaga yang lebih banyak bicara, itu umumnya sedikit kerjanya ya. Jadi yang banyak menyacat, mengkritik tanpa memberi solusi, dan kritik itu tidak pernah memberi solusi ya, itu biasanya sedikit kerjanya. Kalau Muhammadiyah itu kan beda. Muhammadiyah itu sedikit bicara, banyak bekerja ya. Dikritik saja tetap bekerja, apalagi tidak dikritik ya. Nah, sehingga kalau Anda menjadi pemimpin, itu jadilah pemimpin yang memiliki integritas, sehingga bisa memimpin secara berkualitas dan ikhlas. Nah, itu insya Allah akan dicintai oleh masyarakat. Menghadapi masalah yang bagaimanapun akan bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, saya kira gitu, Mbak ya. Terima kasih. Ya. Oke, diskusi kita kali ini tentang leadership atau kepemimpinan saya kira sudah banyak sekali, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita diskusikan kali ini bermanfaat untuk menjadi bekal kepada kalian sebagai anak-anak muda yang insya Allah pada tahun 2040 sampai 2045 kalianlah yang menjadi pemimpin di negeri ini, baik pemimpin persyarikatan, pemimpin umat maupun pemimpin bangsa. Saya doakan. Oleh karena itu, bersiaplah untuk menyambut tahun 2040 sampai 2045 itu dengan menempa diri di Kawah Condro Dimuko SMA Taruna Muhammadiyah yang mendeklarasikan diri sebagai sekolah calon pemimpin. Itu pendidikan yang penting untuk mempersiapkan diri jadi pemimpin. Kemudian yang kedua, nanti pada saatnya Anda juga wajib melakukan internalisasi nilai-nilai baik dengan cara membaur dalam kehidupan nyata di dalam masyarakat. Itu yang akan membentuk jiwa kepemimpinan Anda menjadi lebih matang. Insya Allah masa depan Indonesia, masa depan umat Islam, masa depan persyarikatan dengan bekal diantaranya Anda sekalian akan menjadi cerah.
insya Allah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Kajian telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Terima kasih.